Kembali bersama SMRC TV. Kali ini kita akan merilis temuan hasil survei yang tidak biasa. Kalau biasa SMRC merilis survei tentang politik dan opini publik, namun kali ini kita merilis hasil survei tentang media sosial. Survei ini hasil kerjasama Saiful Mujani Research and Consulting dengan Princeton University Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir setiap hari, masyarakat Indonesia mengakses platform Instagram, TikTok, Facebook, browsing, dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya adalah, apakah media sosial berdampak baik atau justru buruk terhadap kesehatan mental kita? Untuk menjawabnya, telah hadir bersama saya, Mas Denny Irvani selaku Direktur Eksekutif SMRC. Mas Denny, mungkin bisa dijelaskan bagaimana SMRC dapat bekerja sama dengan Princeton University Amerika Serikat dan apa yang penting dari temuan hasil survei media sosial ini, Mas Denny? Baik, terima kasih Mas Eza. Kita tahu sudah banyak perdebatan di dunia ini tentang bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Tapi sejauh ini belum ada studi yang sangat meyakinkan secara ilmiah apakah media sosial itu baik, buruk, atau netral ya terhadap penggunanya, terhadap kesehatan mental penggunanya. Nah, untuk itu Princeton University kerjasama dengan SMRC melakukan studi eksperimental, studi lewat metode eksperimen untuk melihat hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental penggunanya. SMRC tentu sangat senang ya bisa bekerja sama dengan Princeton University, dan secara khusus saya atau kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Nicholas Kuipers sebagai Principal Investigator dari Princeton University ya. Profesor Nick, kita sebut Pak Nick begitu di sini, membantu kita mendesain studi ini ya, membuat instrumen, kemudian juga sampai pada tahap pelaksanaan, sampai bahkan bagaimana kita menganalisis data itu juga kita diskusikan. Diskusi sudah berlangsung beberapa bulan sebelum pelaksanaan survei ini. Seingat saya kita mulai awal 2025 ya, beberapa bulan dengan diskusi yang sangat hangat dengan beliau. Beliau ikut workshop, beliau ikut menjelaskan metodologi kepada peneliti di lapangan, dan saya kira kita sangat senang, sangat bangga bekerja sama dengan Princeton University. Dan bagi para pemirsa yang tertarik dengan penjelasan metodologi secara rinci, itu bisa membacanya lewat laporan lengkap yang kita buat bersama dengan diskusi ini. Kira-kira begitu, Mas Eza. Dan perlu saya jelaskan ya, metodologi survei ini, pertama populasi survei adalah seluruh warga Indonesia di 30.000 kota provinsi ya, hampir semua dari Aceh sampai Papua kita pilih sebagai sampel di Indonesia yang usianya 18 tahun ke atas dan aktif menggunakan media sosial. Itu target populasi dalam survei ini. Kenapa harus pengguna media sosial? Nah, itu terkait dengan nanti ada proses pengacakan treatment ya. Sebelumnya dari populasi itu kita pilih secara acak. Kita rekrut, istilahnya ya, bisa juga begitu. Responden secara tatap muka lewat prosedur pengacakan, atau bisa disebut random walk gitu ya. Dan setiap responden itu
kita minta mengisi kuesioner secara online 2 kali dengan jeda 1 bulan atau disebut dengan survei panel gitu ya. Survei pertama itu dilakukan 17 November sampai 15 Desember, kurang lebih hampir 1 bulan 2025. Kemudian survei kedua di 16 Desember 2025 sampai 14 Januari 2026. Sampelnya berapa? Sampelnya ada 1.502 responden dan sampel responden yang sama itu mengisi kuesioner secara online 2 kali. Surveinya mode surveinya online, tapi rekrutmennya tatap muka. Kenapa online? Karena terkait dengan berbagai hal. Dalam survei ini misalnya ada pengacakan urutan pertanyaan. Nah, kemudian ada pengacakan urutan jawaban dan berbagai hal yang memang membutuhkan instrumen web base gitu ya. Tetapi sebetulnya responden didatangi langsung secara tatap muka dalam survei pertama. Survei kedua sudah tidak didatangi karena tinggal mengontak. Nah, penarikan sampelnya seperti apa? Penarikan sampelnya itu secara acak dengan stratified multi-stage random sampling sebagaimana biasa kita survei dalam survei-survei sebelumnya. Nah, yang penting dalam eksperimen ini, dari 1.502 responden, kita membagi responden secara acak ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah kita sebut kelompok T1 atau treatment 1, yaitu setelah survei pertama, responden diminta menonaktifkan medsos selama sebulan. Nah, itu berapa jumlahnya? Totalnya 399. Ya. Kita rencanakan sekitar 400, tapi kan ada juga yang tidak berhasil diwawancara. Lalu kelompok yang berikutnya kelompok treatment 2 atau T2 yang setelah survei pertama responden bersama-sama dengan anggota rumah tangga yang usia 18 tahun ke atas juga diminta menonaktifkan media sosial selama sebulan. Dan yang ketiga kelompok kontrol itu responden yang dibiarkan menggunakan media sosial seperti biasa. Kira-kira itu yang penting untuk saya jelaskan tentang bagaimana proses eksperimen survei ini. Oke Mas Denny, tadi Mas Denny menjelaskan secara metodologi bagaimana mengkategorisasi responden gitu ya. Ada 3 kategorisasi, treatment pertama, treatment kedua, dan kontrol gitu ya. Nah, treatment ini kan tidak mudah ya untuk orang diminta untuk deaktivasi gitu selama 1 bulan gitu. Kira-kira tuh bagaimana sih cara SMRC itu agar orang mau berpartisipasi dalam survei kali ini? Betul sekali Mas Eza, itu memang challenging ya, atau menantang. Bagaimana membuat responden khususnya di kelompok treatment tadi mau berpartisipasi. Berhenti medsos selama sebulan itu kan tidak mudah ya. Nah, untuk itu kita memberikan insentif yang tidak biasa. Insentif itu kan dalam survei ya kadang kita memberikan souvenir tertentu yang biayanya tidak terlalu mahal ya. Tapi untuk survei ini kita mengeluarkan rata-rata Rp500.000 untuk setiap responden. Bukan hanya di kelompok treatment, tapi kelompok kontrol juga kita berikan. Supaya tidak ada bias karena efek insentif. Jadi itu yang kita lakukan untuk membuat responden bersedia. Tentu saja ada juga yang tidak bersedia. Tantangan juga buat kita ya untuk bisa melakukan survei ini dan kita melakukan replacement untuk kasus seperti itu. Apakah ada undian gitu, semacam undian atau apa gitu? Ya benar. Ya betul. Saya baru ingat ya, selain insentif yang fix, yang tetap rata-rata 500.000, kita juga memberikan kesempatan atau responden itu punya kesempatan dapat hadiah undian, gitu ya. Itu kan juga menarik, perlengkapan rumah tangga dalam hal ini seperti misalnya TV. Dan beberapa hal yang kita undi setelah survei kedua, gitu ya. Kalau insentif itu diberikan 2 tahap, ya. Tahap pertama di survei pertama 20% dulu,
lalu survei kedua selesai 80%-nya sisanya. Itu yang kita lakukan untuk membuat survei ini bisa berjalan dengan partisipasi yang kita harapkan. Kira-kira begitu. Oke Mas Denny, bagaimana Mas Denny SMRC memastikan bahwa partisipan dalam survei ini melakukan aktivasi medsos secara serius 1 bulan itu? Apakah Mas Denny melakukan quality control gitu semacam itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tentu quality control itu bagian yang sangat penting dalam setiap survei, khususnya di survei ini ya. Bagaimana memastikan bahwa penugasan terhadap responden khususnya di kelompok treatment itu benar-benar berhenti medsos. Nah, kita melakukan monitoring dengan persetujuan responden mereka untuk melaporkan penggunaan media sosial dengan aplikasi yang kita buat sendiri. Jadi kita bisa tahu nih, Mas Eza, hari ini responden A gitu ya, mengakses medsos atau enggak gitu. Kalau ngakses berapa menit gitu kan. Ya kita expect-nya kan 0 menit ya, tidak menggunakan sama sekali gitu ya. Tetapi mungkin saja ada yang tidak sangat patuh karena kan kita dalam studi tidak bisa memaksa orang, nggak boleh kita, pokoknya nggak boleh pakai medsos, ya nggak boleh gitu. Walaupun kita tugaskan untuk berhenti sejauh mana dia patuh atau tidak, comply atau tidak, itu kita catat Mas Eza. Dan itu juga akan menjadi bagian penting sebetulnya dalam studi ini, dalam analisis nanti di belakang kita akan jelaskan efek terhadap mereka yang patuh. Walaupun dalam studi ini atau dalam rilis ini kita lebih memudahkan para pemirsa pada analisis yang lebih sederhana atau intention to treat. Oke, menarik ya. Jadi metodologinya, jadi survei ini eksperimen gitu ya, dengan 1.502 responden sebagai sampel. Dan ketika eksperimen ini tentunya ada survei pertama dan survei kedua ya. Oke, dari survei pertama ini Mas Denny, bagaimana sih kira-kira temuannya, kondisi mental, kesehatan mental orang Indonesia pada umumnya gitu? Ya, baik Mas Eza, terima kasih. Baik, kita akan bahas bagaimana kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia. Khususnya dalam survei ini kita merestriksi adalah mereka yang menggunakan media sosial. Jadi supaya dasar kita meminta untuk berhenti medsosnya jadi masuk akal. Kalau mereka pengguna lalu kita suruh berhenti gitu ya, bukan yang memang nggak menggunakan disuruh berhenti, itu kan memang nggak menggunakan. Jadi ini mereka yang semuanya adalah pengguna media sosial, lalu sebagian kita suruh minta berhenti bermedsos, sebagian lagi tidak. Ini kita lihat Mas Eza, bagaimana hasil survei ketika survei pertama. Jadi sebelum ada treatment ya, sebelum ada treatment untuk berhenti menggunakan media sosial. Jadi kondisinya masih alami, kira-kira natural. Kita akan lihat satu persatu. Ada 5 dimensi. Kita akan lihat. Yang pertama kita akan lihat tentang perasaan, afeksi. Ada afeksi positif dan negatif. Yang kedua nanti kita juga akan lihat rasa cemas, depresi, kemudian kualitas tidur, seberapa nyenyak gitu ya tidurnya. Lalu yang terakhir adalah kepuasan hidup secara keseluruhan gitu ya. Dan kemudian nanti kita akan rangkum dalam satu indeks umum gitu ya. Kita lihat satu persatu. Kondisi mental sebelum periode deaktivasi. Survei pertama tentang afeksi positif negatif. Jadi untuk menanyakan afeksi positif negatif kita mengajukan pertanyaan beberapa item ya. Pertanyaannya begini, sekarang luangkan waktu sejenak mengingat apa yang ibu atau bapak lakukan atau alami kemarin. Jadi kemarin itu bapak ibu apakah mengalami hal-hal seperti berikut ini. Apakah pertama, apakah merasa bahagia kemarin?
lalu apakah merasa puas begitu ya dengan apa yang telah dilakukan. Itu 2 item kita sebut afeksi positif. Juga item-item lain yang kita sebut afeksi negatif, seberapa lelah, seberapa bosan, seberapa khawatir, seberapa marah, seberapa stres gitu ya, kesepian, frustrasi. Itu komponen-komponen yang kita sebut dengan afeksi, itu ya, afeksi. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Dari pertanyaan itu kita memperoleh ada 71% warga yang merasa sangat atau cukup bahagia gitu ya. Ini yang pertama, ini kalau bisa dilihat di layar, yang warna merah ini artinya sangat atau cukup bahagia gitu. Lalu ada 22% agak sedikit bahagia. Ada 6% tidak bahagia sama sekali. Ada 2% tidak menjawab gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, puas. 55% merasa puas dengan apa yang dilakukan kemarin begitu. Sangat atau cukup maksudnya. Kemudian dari sisi afeksi negatif yang paling menonjol adalah rasa lelah. Ya, kemarin tuh yang merasa lelah, sangat atau cukup lelah itu 35%. Lalu afeksi negatif kedua merasa bosan. Kemarin tuh bosan banget nih gitu kira-kira ya. Khawatir dengan hasil misalnya, merasa marah dengan apapun kondisi yang terjadi kemarin. Stres, kesepian, dan frustrasi itu paling rendah. Jadi ada variasi dari setiap item. Kemudian kalau kita sederhanakan ya dari sekian item afeksi tadi, maka kita bisa membagi masyarakat menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang memiliki skor afeksi kurang dari 50 atau kita sebut dengan afeksi yang rendah atau negatif lah gitu ya. Itu ada 17%. Lumayan banyak. 17% itu kurang positif perasaannya. Tapi mayoritas masih di 83% itu merasa berada dalam skor yang positif lebih dari 50. Kalau lebih sederhana lagi, kalau kita punya angka 0 sampai 100, maka skor afeksi masyarakat itu 69,1. Nah, 69,1 itu artinya ya cukup positif gitu ya. Cukup positif walaupun tidak sangat positif. Biasanya kalau kita sekolah kan kalau skornya di atas 80, nah itu sangat bagus gitu ya. Kalau ini cukup bagus gitu. Walaupun kalau kita belah nanti ada yang di bawah 50, ada lumayan banyak, 17%. Gitu Mas Eza. Oke, jadi skor di dimensi afeksi ini ada sekitar 17% Mas Denny. Apakah itu cukup besar atau bagaimana? Ya, 17% yang ada di kategori negatif ya, skor yang rendah. Itu artinya angka yang cukup signifikan, cukup banyak gitu ya. Sebutlah kalau ini bisa digeneralisasi ke populasi yang orang dewasa yang jumlahnya lebih sekitar 200 juta orang, itu artinya kan 34 juta orang yaitu punya perasaan yang negatif. Kalau dilihat dari sana kan itu angka yang signifikan. Walaupun tadi sekali lagi secara umum skornya masih 69,1 yang artinya ya menurut saya masih cukup positif lah gitu ya. Oke Mas Denny, kita baru berbicara di dimensi temuan pertama ya, afeksi. Bagaimana dengan dimensi yang kedua? Oke, tadi saya sebutkan ada sejumlah dimensi. Sekarang kita lihat dimensi yang berikutnya, kita tanyakan tentang kepuasan hidup. Kepuasan hidup, life satisfaction. Dengan cara bertanya pakai skala, Mas Eza. Jadi dengan skala 1 sampai 7, ada angka 1 sampai 7, 1 berarti sangat tidak puas, 7 sangat puas. Nah, kita minta responden, itu ya masyarakat di sini memberikan nilai seberapa puas dengan hidup ibu bapak saat ini. Jadi, secara keseluruhan itu seberapa puas gitu ya. Nah, itu kita lihat Mas Eza di sini, ini menarik ya angkanya. Ada 2% yang
memberikan skor 1. Itu artinya sangat tidak puas Sangat tidak. dengan hidupnya saat ini. Ada 1% skornya 2. Ada skor 3 itu 3%. 4, di skor 4 itu artinya netral ya. 1 sampai 7, tengah-tengahnya kan 4. Itu 14%. Jadi kalau kita gabungkan antara 1 sampai 3 skor rendah itu, ada 6% memberikan skor yang kurang puas kira-kira dengan hidupnya saat ini. 14% netral, 80% itu relatif puas. Dan kita berikan analisis yang lebih mudah gitu ya, supaya lebih bisa dipahami. Rata-rata skor kepuasan hidup warga itu dalam skala 1 sampai 7 itu 5,64. Kalau kita transformasi ke 0 sampai 100 supaya gampang, itu 77,4. Jadi kurang lebih hampir sama dengan skor pada dimensi afeksi tadi 69 kan, 77. Lumayan lebih bagus ya kepuasan hidup. Kita bisa simpulkan ya cukup puas, tidak sangat puas, belum di atas 80 gitu. Masih berada pada tahap cukup menurut saya. Oke Mas Denny, kita lanjut mungkin ke dimensi yang ketiga, yaitu dimensi rasa cemas. Ya, baik. Kita lihat sekarang dimensi rasa cemas. Ada 2 item kita tanyakan di sini. Kita nanyanya dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering ibu atau bapak terganggu dengan masalah-masalah berikut. Yang pertama itemnya tidak mampu menghentikan atau mengendalikan rasa khawatir. Itu item rasa cemas yang pertama. Yang kedua merasa gugup, cemas atau gelisah. Nah, yang pertama itu kita dapatkan ada 11% yang merasa selalu atau sering merasa tidak mampu menghentikan rasa khawatir. Jadi anxiety gitu ya. Khawatir 11%, itu lumayan banyak Mas Eza gitu. 46% bilang kadang-kadang. Nah, 41% tidak pernah dalam 2 minggu terakhir nih. Jadi kalau dibilang ada berapa banyak orang yang merasa khawatir dari sisi ini, itu 11 tambah 46, berarti 57%. Mayoritas. Mayoritas orang itu ada rasa khawatirnya gitu, khawatir. Tidak mampu menghentikan rasa khawatir, gelisah gitu ya. Kemudian merasa gugup, cemas atau gelisah, itu lebih banyak lagi, 10 tambah 53% yang mengatakan selalu, sering atau kadang-kadang. Itu berarti totalnya 63%. Jadi mayoritas itu mengalami rasa gugup, cemas, gelisah, itu mayoritas Mas Eza. Ini menarik kan? Jadi ternyata masyarakat ya kondisinya seperti ini gitu ya. Dan kalau kita sederhanakan, maka kita bisa akan mengatakan ada 7%, ya 7% masyarakat yang berada pada kategori rasa cemas yang tinggi, skornya atas 50. Itu merasa cemas gitu, khawatir dengan berbagai hal, bisa macam-macam, masalah pribadi, masalah mungkin mau nikah berhasil apa enggak begitu kan, atau mau ujian anak muda gitu ya, atau bisnis berhasil atau tidak, cemas gitu, atau kondisi ekonomi dan macam-macam. Jadi ini yang kita dapatkan skornya ada 7% yang berada di kategori itu, dan skor rata-ratanya 0 sampai 100, tingkat rasa cemas itu 24,5. Jadi relatif rendah begitu ya, relatif rendah di bawah 50, dan artinya masih dalam kondisi yang tidak terlalu sangat mengkhawatirkan kondisinya kalau kita lihat skor yang masih di bawah 50 ya. Oke Mas Denny, ini menarik, ada angka 7% di sini ya, yang cukup skor yang dikatakan tinggi terkait rasa cemas. Apakah ini warga atau masyarakat Indonesia yang optimistik gitu dalam menjalani kehidupan atau seperti apa? Ya, yang skornya rendah, cemasnya berarti bisa jadi dia optimistik. Tapi ini tadi ya, kembali kita kepada item-itemnya. Item-item yang menyusun rasa cemas tadi ada dua hal gitu ya. Tidak mampu menghentikan rasa khawatir,
rasa gugup, cemas atau gelisah itu lebih sifatnya saya kira bisa evaluatif, bisa juga pandangan ke depan bisa saja. Tapi mungkin tidak persis ini soal optimisme bukan gitu ya. Tapi ini memang ukuran yang umum digunakan di berbagai studi untuk mengukur rasa cemas gitu ya. Cemas bisa dengan masa depan, tentu saja dengan masa depan kan, apa yang akan terjadi gitu. Tapi tidak persis soal optimisme gitu ya. Oke, kita lanjut ke dimensi berikutnya, yaitu terkait depresi, Mas Denny ini. Apa temuan yang menarik dari dimensi depresi ini? Baik, ini juga salah satu dimensi yang kita ukur. Depresi kita tanyakan dengan 2 item. Yang pertama, seberapa sering 2 minggu terakhir terganggu dengan masalah ini. Yang pertama, merasa sedih, tertekan, atau putus asa. Ini item depresi namanya. Ada 9% yang bilang selalu atau sering. Kadang-kadang 40%, tidak pernah 49%, dan tidak mau menjawab 2%. Cukup banyak, 49% pernah paling tidak dalam 2 minggu terakhir ketika survei, seimbang dengan yang tidak pernah. Lalu yang lebih banyak adalah item yang kedua, yaitu kurang berminat atau bergairah melakukan sesuatu. Itu juga ini item yang menyusun depresi. Jadi kurang bergairah, merasa sedih, tertekan. Itu item-item depresi yang jumlahnya ini mayoritas nih. Kalau kurang berminat, nggak bergairah nih, 12 tambah 51, 63% pernah gitu ya. Nah, kalau kita buat skornya 23, dari 0 sampai 100, 23. Yang berada pada kategori depresi tinggi, nah ini yang perlu tentunya kita waspadai ya. Depresi itu kan satu gangguan kesehatan mental. Ada 7%, ini lumayan signifikan masyarakat yang berada pada kategori depresi tinggi, Mas Eza. Ini di dimensi depresi ini apakah tadi berkaitan dengan dimensi sebelumnya, rasa cemas? Iya, itu dimensi yang berbeda. Tetapi memang dia berkorelasi. Ya. Kalau kita lakukan analisis korelasi, itu mereka punya dua dimensi ini memang berkorelasi. Karena itu nanti Mas Eza di akhir kita akan gabungkan tuh. Ada skor tadi pertama afeksi, kemudian cemas, depresi, kemudian kepuasan hidup. Hidup. Nanti kita akan gabungkan jadi satu skor akhir. Nah, seperti apa? Itu kita akan lihat. Oke, Mas Denny. Jadi saya bertanya seperti itu karena kita melihat dimensi terkait kualitas tidur. Karena kan terkait cemas, depresi itu biasanya mempengaruhi orang untuk tidur ya, kualitas tidurnya. Nah, ini bagaimana nih masyarakat Indonesia, kualitas tidurnya masyarakat Indonesia? Baik, nah itu juga yang kita ukur, Mas Eza. Dalam survei ini, salah satu yang kita ukur adalah seberapa bagus kualitas tidur masyarakat. Nah, bagaimana pertanyaannya, ibu atau bapak menilai kualitas tidur ibu bapak dalam 2 minggu terakhir? Itu cara kita melihat kualitas tidur gitu ya, seberapa baik atau seberapa buruk, atau dalam bahasa yang lebih mudah, seberapa nyenyak gitu ya tidurnya. Kalau baik itu artinya nyenyak gitu. Nah, di sini kita dapat angka ada 3% yang mengatakan kualitas tidurnya sangat buruk. Wah, sangat buruk 3%. Lalu 16% itu buruk. Ya. Yang mengatakan baik 70%, yang mengatakan sangat baik itu 70%, sangat baik 10%, dan 1% tidak menjawab. Nah, kalau kita bikin skor supaya lebih sederhana ya, 0 sampai 100 berapa nih skornya? 62,8. Jadi kondisi yang cukup baik, tapi belum bisa dikatakan sangat baik. Kalau sangat baik kita bilang harus di atas 80, baru bisa
di atas dikatakan mayoritas atau secara umum sangat baik. Ini relatif cukup baik saja. Ya. Oke, jadi secara overall nih, bagaimana kesehatan mental dan emosional masyarakat Indonesia berdasarkan temuan survei pertama ini, Mas Denny? Baik, nah tadi ya saya sampaikan dari berbagai dimensi, sekarang kita rangkum. Jadi satu skor umum yang kita sebut dengan kesehatan mental. Atau bisa juga disebut kesehatan mental dan emosional. Bahasa Inggrisnya overall well-being gitu ya. Nah itu kalau kita gabung, maka kita akan dapat skor rata-rata 71,2 dari 0 sampai 100. Artinya apa? Ya cukup baik. Tidak sangat baik, tapi juga tidak buruk. Cukup baik kesehatan mentalnya. Lalu kalau kita fokus membagi kelompok masyarakat menjadi 4 kategori. Ada yang sangat buruk kesehatan mentalnya, cukup buruk, atau cukup baik dan sangat baik, maka ada 10% kurang lebih yang masuk dalam kategori cukup buruk atau sangat buruk kesehatan mentalnya. Ini 10%. Jadi kalau ada 10 orang, ada 1 yang kira-kira punya masalah kesehatan mental yang buruk gitu. Itu yang kita temukan, Mas Esa. Ya. Oke, artinya ada 10% ya masyarakat Indonesia yang mengatakan sangat buruk ataupun cukup buruk ini ya. Betul. Nah kira-kira siapa sih itu, Mas Denny, orang-orang itu kalau kita lihat? Ya, ini yang mungkin sangat ingin diketahui ya oleh kita bersama. Masyarakat kan banyak gitu ya. Bisa nggak lebih spesifik? Nah, kalau kita lihat sekarang kita analisis menurut demografi. Dari sisi gender kita lihat kategori buruk itu menurut gender tidak ada perbedaan, laki maupun perempuan proporsinya sama-sama 9%. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan, bukan variabel gender yang membedakan. Nah, yang membedakan itu apa? Generasi. Nah, ini ada tabelnya nih Mas Eza. Generasi Z ya yang lahir 1997 sampai sekarang itu ada 16%. 16% yang mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu ya. Ini lebih tinggi 2 kali lipat dari proporsinya 2 kali lipat dari generasi milenial 8%, kemudian 7% pada generasi X dan 7% pada generasi boomer atau orang-orang tua usia 60 tahunan ke atas gitu ya. Ini yang kita temukan itu generasi. Pendidikan kita tidak temukan bukti ada perbedaan tingkat kesehatan mental yang berbeda menurut pendidikan. Tapi yang berbeda dari sisi status pernikahan. Siapa itu yang lebih punya gangguan kesehatan mental? Yang masih lajang, yang belum nikah. Nah itu lebih banyak proporsinya yang mengatakan atau penilaian secara subjektif mereka sendiri terhadap kesehatan mentalnya itu 17%. Itu lebih dari 2 kali lipat dibanding proporsi pada mereka yang menikah. Menikah cuma 7%. Lalu yang kategori cerai hidup itu 12%, cerai mati 10%. Yang paling tinggi justru yang belum menikah. Nah, itu relatif menurut saya itu berhubungan ya tadi dengan generasi. Generasi Z kan banyak yang belum menikah. Jadi dia kira-kira berbaur dengan 2 variabel itu ya. Oke Mas Denny, ini cukup menarik ya temuan ini ketika kita mengulik siapa sih warga Indonesia yang mempunyai kesehatan mental yang buruk, dan ternyata memang kalau kita lihat secara generasi Z gitu ya yang cukup konsentrasi di sini secara data. Dan memang kalau kita lihat Mas Denny terkait artikel-artikel pemberitaan gitu ya atau temuan-temuan terkait generasi Z memang lebih self love-nya lebih tinggi gitu ya terkait dengan concern terkait mental health gitu ya, isu-isu terkait itu. Dan apakah data ini bisa mengkonfirmasi terkait perilaku generasi Z seperti itu? Ya, artinya dugaan-dugaan itu ada dasarnya. Sekarang kita punya bukti yang meyakinkan bahwa
generasi Z ini memang misalnya punya banyak yang mengalami masalah kesehatan mental. Iya. Mereka apa istilahnya perlu rekreasi Iya. gitu ya, perlu rekreasi dan seterusnya. Itu kan sering kali kita dengar gitu ya di berbagai pembicaraan. Ya, ini membuktikan bahwa itu tidak mengada-ngada Iya. gitu ya, bahwa memang generasi itulah yang tampaknya mengalami lebih banyak gangguan kesehatan mental dibanding yang lain gitu. Oke, Mas Denny. Pemirsa, tadi kita telah mendengar temuan dari survei pertama gitu ya, yang tadi dipaparkan dari beberapa dimensi dari survei pertama yang dilakukan. Nah, sekarang kita lihat eksperimennya seperti apa. Karena survei ini melakukan treatment gitu ya, deaktivasi dari sebelum dan setelah responden itu melakukan deaktivasi media sosial. Jadi kita bisa simak nih Mas Denny penjelasan terkait bagaimana sih tren daripada deaktivasi media sosial ini, apakah berpengaruh atau tidak. Ini yang kita tunggu-tunggu nih Mas Denny. Oke. Baik Mas Eza, kita masuk pada inti temuan. Iya. Ya. Jadi survei ini pada intinya ingin menguji apakah media sosial itu punya dampak tertentu, apakah baik atau buruk kita tidak tahu. Maka tadi ya di awal saya jelaskan, dari 1.502 responden kan ada yang sekitar 400 responden itu diminta berhenti menggunakan media sosial secara individual. Yang kedua, ada kelompok responden yang dipilih secara acak dari 1.500 berhenti menggunakan media sosial bersama dengan keluarganya. Yeah. Nah, yang ketiga yang kelompok kontrol. Nah, kita lihat sekarang Mas Eza, bagaimana skor kesehatan mental masing-masing kelompok itu rata-ratanya dalam 1 bulan. Nah, ini ada grafiknya Mas Eza, kita lihat sama-sama. Kita lihat dari yang warna hijau dulu. Hijau ini adalah kelompok kontrol. Artinya kelompok yang tidak diminta berhenti main medsos, biarkan aja, silakan aja main seperti biasa, atau menggunakan media sosial seperti biasa. Setelah 1 bulan, kita cek pada survei pertama, 69,2 itu skor afeksi positifnya. Lalu setelah 1 bulan, ya 68,7. Jadi tidak ada tanda-tanda meningkat ya. Setelah 1 bulan ya relatif cenderung turun, tapi mungkin secara statistik tidak terlalu besar. 69,2 ke 68,7 itu kan masih 0, gitu ya. Beda halnya dengan kelompok yang merah. Nah, ini yang merah nih Mas Eza nih. Polanya beda sendiri merah nih. Yaitu kelompok T2. T2 itu artinya treatment 2 yang diminta berhenti medsos sekeluarga. Nah, yang merah ini tadinya 69 waktu survei 1. Begitu survei 2 dia 70,1. Jadi tadinya dia di bawah yang hijau, sekarang di atas yang hijau. Yang kontrol, dia lebih positif berarti. Kemudian yang kelompok treatment 1 itu kelompok yang diminta berhenti medsos secara individual 69,7 ke 69,6. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini secara deskriptif ya, secara visual. Ini bisa dijelaskan gini, cara baca efek dari berhenti medsos dari itu bagaimana? Lihat selisih antara kelompok treatment dengan kelompok kontrol di 2 waktu ya. Kita lihat nih misalnya, yang merah dengan yang hijau, tadinya negatif. Selisihnya merah dikurang hijau itu dari berapa ya? Dari minus 0,2 ya. Tadinya di bawah, sekarang menjadi 1,4 plus positif. Jadi karena ada perubahan dari minus ke positif, maka itu ada tanda-tanda indikasi bahwa berhenti medsos itu akan meningkatkan afeksi positif, khususnya berhenti medsos secara keluarga. Ya, kalau yang individu itu nggak terlalu banyak tuh bedanya tuh dari selisih
69,7 dengan 69,2 atau 0,5 menjadi selisih 0,9. Iya. Nah, itu nggak terlalu banyak. Tapi begitu sekeluarga, itu beda Iya, tuh, beda. Mas Eza. Secara visual kelihatan, Iya. gitu ya. Nah, itu dari sisi afeksi. Iya. Sekarang kita lihat rasa Cemas. Nah, harapannya kalau memang konsisten, ya, tadi kan meningkatkan afeksi positif. Iya. Cemasnya turun nggak? Gitu. Iya. Turun, Turun. ternyata. Nah, yang warna hijau kita lihat dulu. Yang hijau ini yang kontrol. 24,3 ke 25 berarti naik. Naik. Wah, rasa cemasnya naik gitu. Walaupun mungkin tidak signifikan ya. Tetapi yang penting beda polanya nih dengan kelompok yang dikasih treatment berhenti medsos. Justru dia menurun rasa cemasnya. Yang T1 menurun, T2 menurun. Nah, itu indikasi bahwa rasa cemas itu akan menurun kalau berhenti medsos. Jadi efeknya berhenti medsos itu orang yang ditugaskan berhenti medsos itu akan turun rasa cemasnya dalam ini cuma 1 bulan nih kita berhentinya ya. Mungkin kalau diminta 3 bulan, setahun, bisa kan lebih panjang lagi. 1 bulan juga kelihatannya udah ada perbedaan yang menurut saya nyata ya. Depresi, nah depresi juga polanya beda. Yang hijau itu naik, ya dalam 1 bulan. Yang kuning dan yang merah turun. Nah itu kan beda sendiri tuh. Kontrol dengan yang treatment. Ya. Jadi sampai sini kita lihat depresi kayaknya juga bisa menurun nih kalau orang tidak pakai medsos, kan gitu. Kualitas tidur tuh, ini jelas nih. Orang yang pakai medsos terus itu kontrol, itu menurun kualitas tidurnya dari 62 ke 60. Sementara yang treatment itu lebih positif. Jadi gapnya lebih besar dalam 1 bulan setelah periode deaktivasi. Nah ini secara keseluruhan ya yang kalau kita simpulkan digabung rata-ratanya tadi, maka kita lihat nih yang hijau itu turun, ya. Kemudian yang merah itu naik, kesehatan mentalnya naik dalam 1 bulan. Yang merah itu yang berhenti medsos keluarga, yang kuning juga sedikit naik atau stabil, tidak terlalu banyak beda, tapi gapnya berubah. Nah, kira-kira itu yang kita peroleh dari temuan kita. Kalau kita lihat secara deskriptif lewat grafik tadi, Mas Eza. Jadi Mas ini sangat jelas ya terkait kelompok dikontrol dengan treatment 1 dan treatment 2 gitu ya. Tapi yang paling menonjol memang kontrol itu relatif punya efek gitu ya, yang memang ternyata tidak puasa medsos juga berpengaruh juga, dan kalau misalkan di treatment 1 dan treatment 2 justru berpengaruh. Nah, tapi ini saya menariknya Mas Denny, apa yang membedakan treatment 1 dan treatment 2? Apakah pengaruh seluruh keluarga itu berpengaruh secara signifikan atau bagaimana secara statistik gitu? Ya, baik. Tadi kita lihat ini secara visual. Grafik. Tapi grafik kadang menipu. Atau bisa beda tafsir-tafsir. Ada yang bilang itu naiknya sedikit, naiknya banyak. Itu kan semua jadi subjektif. Nah, wasitnya apa? Uji statistik. Kita lihat hasil pengujian lewat uji statistik. Nah, di sini terlihat ya bahwa berhenti medsos ya itu punya dampak yang signifikan atau tidak dari grafik ini. Kalau ini Mas Eza, grafik efek namanya, grafik efek. Kalau garis-garis ini, garis-garis vertikal atau suka disebut kumis-kumis gitu ya, whisker. Kalau kumisnya menyentuh garis horizontal yang di tengah, itu maka itu nggak signifikan. Kalau dia tidak ketemu atau lepas dari garis horizontal, itu efek dampak yang signifikan. Itu cara baca grafik ini ya. Dari sisi afeksi positif atau negatif, kita lihat efek berhenti medsos itu walaupun
dia positif ya di atas 0 itu, tapi kita belum menemukan bukti yang signifikan. Jadi dari sisi intention to treat, apa itu intention to treat? Artinya apakah penugasan atau apakah orang yang diminta berhenti menggunakan medsos itu afeksi positifnya lebih bagus atau lebih buruk atau seperti apa, tidak bisa kita buktikan efeknya. Nah, yang bisa kita buktikan apa? Rasa cemas. Nah, khususnya pada kelompok T2, yaitu yang berhenti medsos sekeluarga. Itu signifikan tuh Mas Eza. Jadi efek berhenti medsos sekeluarga menurunkan rasa cemas. Gitu. Ya. Kalau sendirian berhentinya, itu masih terpapar kan sama keluarganya yang lain masih mengakses medsos. Tapi kalau sekeluarga gitu berhenti, jadi dampak yang signifikan. Lalu yang kedua apa? Kualitas tidur. Nah, kualitas tidur bahkan ini harusnya yang pertama karena dua-duanya signifikan. Mau dia itu berhenti secara individual maupun secara kolektif, sekeluarga, serumah tangga, itu dampaknya positif. Bikin tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Itu tuh di atas tuh positif, tuh di atas garis. Dibanding yang kelompok kontrol, lebih nyenyak dibanding kelompok kontrol gitu. Sangat masuk akal kan, karena mungkin dengan berhenti medsos biasanya di tempat tidur masih pegang handphone, tidurnya menjadi lebih malam. Sekarang mungkin bisa lebih cepat. Penjelasan-penjelasan seperti itu mungkin menarik ya, tapi tentu bukan kita yang menjelaskan, ahli kesehatan atau perilaku behavior. Yang penting kita lihat saja dari sisi penilaian subjektif mereka sendiri terhadap kualitas tidur itu positif. Yang ketiga, nah ini secara keseluruhan kesehatan mental itu akan meningkat ya, dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% itu pada deaktivasi atau berhenti di tingkat keluarga. Itu signifikan Mas Eza. Jadi kita lihat pada level individu pun ada yang signifikan, terutama kualitas tidur. Tapi kualitas tidur bukan hanya akan lebih bagus, bukan hanya kualitas tidur yang akan lebih bagus kalau itu dilakukan secara kolektif, tapi juga tingkat rasa cemas yang akan menurun. Ya, sehingga secara keseluruhan kesehatan mental orang akan meningkat kalau dia berhenti medsos, khususnya sekeluarga. Kira-kira itu temuan kita. Oke, baik Mas Denny. Ini tadi kita sudah Mas Denny sudah memaparkan terkait kondisi kesehatan mental warga Indonesia. Jadi bagaimana sih Mas Denny, apakah ini berpengaruh? Kan media sosial ini sebenarnya untuk entertain, untuk happy-happy. Apakah ini ada kaitannya dengan berita-berita politik yang setiap hari masyarakat akses, atau bagaimana kira-kira komentar Mas Denny? Ya, tentu ada berbagai penjelasan yang bisa diberikan ya. Tidak ada satu penjelasan yang tunggal mengapa media sosial itu buruk dampaknya terhadap kesehatan mental. Tentu tidak semua, kan tergantung penggunaan, tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia tujuan menggunakan media sosial apa. Ada yang buat belajar, ada yang buat main-main. Tentu itu banyak hal yang bisa dilakukan dengan media sosial. Tapi kita melihat secara umum saja. Media sosial secara umum ada yang positif negatif. Kalau berhenti malah jadi bagus buat kesehatan mental masyarakat. Jadi saya ingat nih Komdiji ya, sekarang ini kan meminta apa istilah mereka, penundaan ya, penundaan akses media sosial terhadap anak-anak di bawah usia tertentu. Saya kira kalau dilihat apa dasarnya, apakah memang punya dampak gitu ya, tidak berhenti medsos itu ya, ini buktinya. Jadi saya kira survei ini cukup relevan lah
ya dengan apa yang mungkin sedang digagas oleh pemerintah, khususnya mungkin bagi kelompok anak-anak yang belum belum bisa membedakan atau belum bisa menggunakan media sosial secara bijak ya. Oke. Pemirsa, dari temuan hasil survei yang telah dijelaskan oleh Mas Denny Irvani, dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Pertama, media sosial punya pengaruh buruk terhadap kesehatan mental. Berhenti menggunakan media sosial memulihkan kesehatan mental penggunanya. Penugasan deaktivasi media sosial secara individual memiliki dampak langsung meningkatkan kualitas tidur. Sementara penugasan deaktivasi kepada seluruh anggota rumah tangga berdampak langsung menurunkan rasa cemas, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan kesehatan mental dan emosional secara keseluruhan. Berhenti menggunakan media sosial secara kolektif oleh seluruh anggota rumah tangga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap kesehatan mental. Terima kasih kepada Mas Denny Irvani, Direktur Eksekutif SMRC, yang sudah berbagi laporan hasil survei kepada pemirsa SMRC TV. Saya Eza Fariza, sampai jumpa di rilis temuan hasil survei selanjutnya.